Pemirsa, satu hari usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal Undang-Undang Pilkada, DPR meresponnya dengan menggelar rapat kilat RUU Pilkada. Hasilnya DPR mengabaikan putusan MK soal batas usia calon kepala daerah dan menyepakati putusan MA bahwa seseorang bisa mencalonkan diri bila berusia 30 tahun saat pelantikan. Serta terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, Balik DPR mengakali ketentuannya. Berikut informasi selengkapnya dalam Top Review. Puluhan anggota Dewan dalam rapat Balik Rabu siang tadi memperdebatkan dua putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, putusan nomor 70 tentang syarat usia calon kepala daerah yang dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada yang berlangsung saat pendaftaran. Balik menolaknya mentah-mentah. Alhasil putusan ini berpotensi jadi karpet merah bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang usianya belum genap 30 tahun saat penetapan versi putusan Mahkamah Konstitusi. Meski sempat berdebat panas, akhirnya Balik sepakat menganulir putusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dan mengikuti putusan Mahkamah Agung. Merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada dua putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silakan lanjut. Bapak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua, ya, bukannya bertanya ini, kami hanya sekedar mengingatkan, dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk, ya, ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Ya, putusan 60 kemarin itu, menurut kami yang ada di PDI Perjuangan, dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold, sama mengenai usia. Kalau sekalipun, ya, mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu fraksi yang suaranya kan 8. Kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum tata negara ini sia-sia. Karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan nalar sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi, nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih. Terlepas dari perdebatan mau ikut putusan Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Konstitusi, sudah barang tentu putusan MK tidak bisa dibenturkan dengan putusan Mahkamah Agung. Putusan MK yang merupakan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang terhadap undang-undang dasar harus dipedomani oleh semua pihak, tidak terkecuali DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung. Ketika MK sudah memberi tafsir, mau tidak mau, senang tidak senang, maka itulah yang harus diikuti oleh semua pihak. Seperti halnya putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres di akhir 2023 lalu, yang langsung serta-merta diterapkan oleh KPU saat itu, sehingga membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di kontestasi Pilpres 2024. Tak hanya soal usia calon kepala daerah, di hari yang sama Balik juga membahas syarat ambang batas pencalonan. Balik ketok palu bahwa syarat threshold hanya diberlakukan untuk partai non-parlemen atau partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Padahal tidak begitu bunyi putusan MK.
DPR dinilai mengakali putusan MK ini yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Pada akhirnya pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang mengatur ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal MK membatalkan pasal itu untuk menghindari demokrasi yang tidak sehat sebab threshold versi Undang-Undang Pilkada rentan memunculkan calon tunggal. Terlepas dari rapat kilat Balek menyikapi putusan MK ini, Balek DPR mengingatkan bahwa DPR pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Penting kami mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 bahwa DPR memegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Itu clear gitu kan. Jadi ya terserah DPR gitu kan. Tapi kemudian supaya tidak ada terjadi bentrokan hukum istilahnya ataupun terjadi nanti kegaduhan politik hukum, maka kemudian ada terobosan hukum yang dilakukan. Namun perlu kita ingat juga bahwa MK merupakan penafsir konstitusi satu-satunya yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Dan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku serta-merta bagi semua pihak atau erga omnes. Sehingga upaya revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan DPR saat ini bisa dinilai sebagai pembangkangan dan bisa membuat Pilkada 2024 inkonstitusional dan tidak legitimate untuk dilaksanakan. Penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan mahkamah terhadap pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Akuo sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.